Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jurusan yang berada di UIN Saizu ini yaitu jurusan Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Perpustakaan dan Sains Informasi, Ekonomi Syariah, Sejarah Peradaban Islam, Tasawuf dan Psikoterapi, Studi Agama-agama, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Perbandingan Mazhab, Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Tadris Matematika, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Manajemen Zakat dan Wakaf, Perbankan Syariah, Arsitektur, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Dakwah, Ilmu Lingkungan, Pengembangan Masyarakat Islam, Informatika, dan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada saat 2024 ini, UIN Saizu Purwokerto memiliki kampus 2 yang berada di Kabupaten Purbalingga. Di kampus 2 ini terdapat gedung kuliah terpadu, asrama, lab, bahasa dan multimedia, serta gedung profesi dan sertifikasi. Di gedung kuliah terpadu diisi oleh Fakultas Dakwah dengan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Komisi Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah, serta Pengembangan Masyarakat Islam. Di gedung profesi dan sertifikasi diisi oleh Fakultas Saintek dengan jurusan Ilmu Lingkungan, Informatika, serta Perpustakaan Sains dan Informasi. Berikut adalah gedung asrama, gedung yang akan dipakai oleh anak-anak mahasiswa luar negeri. Dan di sebelah gedung asrama terdapat gedung pendidikan, profesi, dan sertifikasi. Di sebelah gedung pendidikan, profesi, dan sertifikasi terdapat gedung bahasa dan multimedia. Berikut adalah tempat parkir mahasiswa UIN Saizu Purbalingga. Memanajemen karir sejak sekolah menengah atas sangat penting untuk membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Dengan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir, siswa dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Pertama, manajemen karir membantu siswa mengenali minat dan bakat mereka. Dengan eksplorasi ini, mereka bisa memilih jurusan yang sesuai di perguruan tinggi. Kedua, dengan memiliki rencana karir, siswa dapat lebih fokus dalam belajar. Mereka akan lebih termotivasi untuk mencapai prestasi akademik yang baik, karena mereka memiliki tujuan yang jelas. Ini juga memungkinkan mereka untuk mencari pengalaman praktis seperti magang atau kerja part-time yang dapat meningkatkan kemampuan dan CV mereka. Selanjutnya, manajemen karir membantu siswa mengantisipasi perubahan di pasar kerja dengan memahami tren industri dan kebutuhan keterampilan yang terus berkembang. Mereka dapat menyesuaikan rencana karir mereka agar tetap relevan. Manajemen karir sejak SMA adalah investasi penting untuk masa depan, memberikan siswa alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai sukses dalam karir yang mereka pilih.
Dalam dunia yang terus mengalami perkembangan ini, pendidikan tinggi bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga sebuah kebutuhan. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi memberikan kita kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang yang kita minati. Penelitian menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki peluang karir yang lebih baik. Dengan pendidikan tinggi, kita memiliki akses ke jaringan profesional yang luas, yang sangat berharga dalam pencarian pekerjaan. Pendidikan tinggi juga membuka kesempatan untuk membangun jaringan sosial, seperti teman sekelas, dosen, dan alumni adalah sumber daya yang bisa membantu kita di masa depan. Hal itu bisa kita temui pada organisasi-organisasi kampus, unit kegiatan mahasiswa, kepanitiaan, volunteer, dan lain sebagainya. Melalui jaringan ini, kita dapat berbagi informasi, peluang, bahkan mendapatkan mentor yang dapat membimbing kita. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi membantu kita untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Kita belajar untuk mengelola waktu, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mengambil tanggung jawab atas pembelajaran kita. Semua ini membentuk karakter kita menjadi lebih baik dan siap menghadapi tantangan. Pendidikan tinggi bukan hanya tentang mendapatkan gelar, tetapi tentang mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih baik. Kegagalan, semua orang pasti takut dengan hal ini. Mengalami kegagalan dalam mewujudkan cita-cita itu adalah hal yang wajar yang harus kita jalani. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, kita mendapatkan pelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Ingatlah bahwa orang-orang yang sukses pada hari ini juga pernah mengalami banyak kegagalan sebelum mencapai tujuannya. Jadi, jangan takut untuk mencoba lagi. Setiap usaha yang dilakukan, meskipun berujung pada kegagalan, adalah langkah yang membawa kita semakin dekat dengan impian kita. Teruslah berjuang, karena kesuksesan seringkali hanya satu langkah di depan kegagalan. Oleh sebab itu, jangan menyerah hanya dengan satu kegagalan. Teruslah bangkit dalam kondisi apapun, hingga akhirnya semua mimpi yang telah diukir dapat terrealisasi.